وأين أبوهم؟ Dan di mana ayah mereka? لابد من الأب. Harus ada ayah. إلا عيسى بن مريم كلام ثاني هذا. Yang itu ucapan yang lain. أيوة فإذا وهو أبوهم صلى الله عليه وسلم. Yaitu Nabi Muhammad adalah ayahnya setiap orang mukmin. أيوة فنحن وإياكم إن صدقنا وقوي إيماننا فأبونا رسول الله وزواجه أمهاتنا. Kita أمهات وأبو الروح وأبو الإيمان. الله أكبر. Siapapun kita, yang jelas ayah kita adalah Nabi besar Muhammad. Istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu kita. Bahkan ia ayah yang lebih utama dari ayah selainnya, ayah ruh kita dan ayah segalanya. ثم تأتي بعد ذلك أبوة النسب فهذا أمة كثيرة هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا الله يقسم من يشاء إلى أي محل كان سبحانه وتعالى. Setelah hubungan kita yang harus kita perhatikan harus lebih dari segalanya dengan Nabi besar Muhammad, istrinya dan lain sebagainya, baru nanti dengan orang tua kita, istri kita, anak kita dan semua yang ada itu setelah namanya hubungan ikatan kita dengan Nabi besar Muhammad. وهذا النسب الظاهر هذا قبيلة فلانية هذا قبيلة فلانية عظمه الله. Bahkan nasab secara lahir ini gabilah si fulan, ini gabilah fulan, itu diagungkan oleh Allah. وعظمه رسول الله. Dan Rasulullah pun mengagungkannya. وجعل لا تتكلم على أحد انتبه كل واحد ينتسب إلى قبيلته. انتبه تتكلم على هذا. Sehingga dilarang kita untuk namanya mencaci atau mengungkapkan kalimat yang menyinggung perasaan satu kabilah. Jangan sampai seperti itu. وجاء قال عنه صلى الله عليه وسلم أن تعنوا في الأنساب كفر والعياذ بالله. Sampai Rasulullah mengatakan ketika seseorang menyalahkan atau mentiadakan nasab seseorang itu hukumnya kufur, menyalahkan. لا تتهم أحد في نسبه أي فرد كان. نعم. Jangan kita menuduh seorang atas nasab yang mereka miliki siapapun dia. بغض النظر عن ذرية النبي. بغض النظر. Walaupun bukan keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أي قبيلة كانت. Siapapun suku yang ia miliki, tidak boleh kita celah suku itu. هذا فلان اسمه فلان بن فلان بن فلان بن فلان. قلت أنت أنا هذا ما ينتسب إلى لما تقول ما ينتسب إلى هذا وكأنك والعياذ بالله نسبته إلى الزنا والعياذ بالله. الله. Antum dengarkan ya, saya terjemahkan sesuai pemahaman yang saya pahami dari ucapan beliau. Ketika kita mengatakan si fulan, anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan, kita mengatakan ini tidak nyambung, Bang. Berarti kita seakan-akan mengatakan ini anak zina. Bukan anaknya yang disebutkan, artinya ya itu namanya diserahkan kepada orang tersebut. الطعن في الأنساب من أخطر الاتهامات في الأمة. Kita menyalahkan namanya masalah nasab itu termasuk sesuatu yang paling besar dalam tuduhan kita terhadap umat. ومن اتهم أحدا في الزنا والعياذ بالله هذا إما 4 شهود وإما 80 جلدة. Kalau siapa yang menuduh seseorang berbuat zina, kalau memang tidak benar tuduhan tersebut, maka dia akan dijilid, dihukum, dicambuk 80 cambukan. والله سبحانه وتعالى يحب حتى لو حقيقة والعياذ بالله في نوع من أنواع الزنا لابد أن يشهدوا 4 نفر. لا إله إلا الله. Maka perlu ketika seorang namanya menuduh seseorang berbuat zina, harus ia siapkan 4 saksi. Kalau enggak, kembali kepada tuduhan itu kepada dirinya. فلو 4 نفر شاهدوا والعياذ بالله عملية الزنا يقين ظاهرة، فشهد الأول وشهد الثاني وشهد الثالث ثم الرابع تلعثم، خلاص هؤلاء الثلاثة يلدوهم كل واحد 80 جلدة واسكت لا تشيع الفاحشة في المؤمنين. Sampai andaikan ada 4 saksi yang bersaksi bahwa saya si fulan itu berbuat zina. Yang satu mengatakan meyakini saksinya dia berbuat zina. Yang kedua, yang ketiga, ketika yang saksi ketepatnya ragu-ragu, maka yang pertama, kedua, ketiga itu dijilid, dicambuk 80 cambukan. Kenapa? Karena tidak pantas untuk dia campur tangan dengan hal seperti itu. San yang betul san. Alhamdulillah ma uqim had zina fil Islam bishhud 4 abada. Dan tidak dilaksanakan hukuman zina kecuali dengan 4 saksi hanya itu. Naam, illa bil i'tiraf. Kecuali kalau seandainya
bersangkutan itu mengakui di في depan. عصر النبي صلى الله عليه وسلم Allahumma shalli alaihi. اعترفت المرأة هذيك ورماها النبي ولم يقول لها حتى من الذي زنى بك اللهم صل عليه. Karena di masa Rasulullah pernah ada seseorang mendatangi Nabi besar Muhammad dan dia yang mengakui dia telah berbuat zina. Tapi kala itu dia tidak menyebutkan siapa yang berbuat zina dengannya seorang perempuan. ما سألها أبدا. Rasulullah tidak bertanya kepada si perempuan itu, siapa laki-laki yang berzina kepada engkau? أنت عندك هذا من الزنا خلاص معترفة مطمئنة ثابتة بعقلك ما عندك كذا ولا كذا نقيم الحد عليك في الوقت المناسب. أولا حمل اصبري جاءت وضعت اصبري رضعت اصبري يا الولد يأكل تفضلي الآن. ولم يدعها النبي هي تأتي لأن النبي يحب الستر صلى الله عليه وسلم. Nabi besar Muhammad suka untuk menutupi keaiban seseorang, maka ketika seorang perempuan itu mengaku di hadapan Nabi dia berbuat zina, maka Rasulullah mengatakan, betulkah namanya omongan kau ini tidak salah kak dan lain sebagainya. Ketika ia mengatakan betul, ketika Rasulullah tahu dia sedang hamil, Rasulullah mengatakan ya nanti ada waktunya, namanya biarkan anakmu lahir dulu. Ketika lahir Rasulullah mengatakan nanti. Rasulullah tidak memanggil perempuan itu, tapi perempuan itu selalu mendatangi Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah ini sudah lahir. Rasulullah mengatakan nanti kau susui dulu anak itu. Ya Rasulullah ini sudah selesai 2 tahun menyusuinya. Rasulullah mengatakan sudah bisa makan ya sudah, baru namanya dilakukan hukuman terhadap dirinya.